Halo sahabat Ponsel Capital, kembali lagi dengan admin Ponsel Capital. Kali ini kita akan mencoba membahas teknik menghitung nilai intrinsik dengan metode discounted cash flow ya. Atau dalam hal ini cash flow-nya adalah free cash flow to the firm atau FCFF. Jadi yang perlu disiapkan adalah teman-teman kita perlu data-datanya ya, karena di sini kita udah punya template-nya ya. Di sini saya sudah sengaja kasih nomor, maksudnya berurutan. Jadi yang perlu dikerjakan adalah yang sini dulu ya, nomor 1. Lalu ada nomor 2, income statement dan forecast. Lalu yang ketiga adalah discounted-nya. Jadi pertanyaan, dari mana kita bisa mendapat data-data ini? Data-datanya bisa langsung kita dapat dari financeyahoo.com ya. Semua terkait dengan keuangannya Indofood, INDF, kita bisa dapatnya dari Finance Yahoo. Namun dengan ada lagi perhitungan yang kita harus cari lagi, itu menghitung WACC, WACC dan cost of equity-nya. Itu untuk menghitung tingkat diskontonya yang akan kita pakai, karena tingkat diskonto ini menentukan untuk seberapa besar kita akan mendiskon arus kas yang di masa mendatang kita diskon sekarang. Kira-kira seperti itu konsepnya teman-teman, oke? Jadi yang pertama kita perlu data operating cash flow dari tahun 2017, 18, 19, 20. Itu bisa langsung didapat dari websitenya Finance Yahoo ya. Jadi kita fokusnya adalah di sini, di cash flow from use in operating ya. Jadi ini 2017, 18, 19, 20 udah ada semua. Kita tinggal kopas saja karena ini dalam miliaran. Jadi saya ambil 4 digit pertamanya aja, 6507 ya, 8 saya buletin 5936, 13344 dan seterusnya. Lalu berikutnya ada data belanja modal. Data belanja modal juga bisa didapat dari sini, Capex ya. Capexnya itu langsung masukin juga. Nah, setelah dua data ini didapat, maka kita sekarang tinggal menambahkannya saja. Oke, jadi sebenarnya mengurangkan, karena saya di sini notasinya udah negatif, jadi harus ditambahkan. Jadi ya operating cash flow dikurangin belanja modal itu dapat FCFF atau free cash flow to the firm. Sebenarnya FCFF itu apa ya teman-teman ya? Jadi FCFF itu adalah, kalau di bahasa Indonesia adalah arus kas bebas, yang artinya adalah arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan, karena ini adalah cash yang dari operasional ya, dari operating, itu yang tersedia untuk bondholders dan shareholders. Kalau kita untuk bondholders berarti kita adalah apa? Membayar bunga, membayar interest ya. Dan kalau untuk shareholders berarti kita membayar dividen. Jadi seperti itu ya teman-teman, atau bisa juga untuk buyback. Mana saja yang akan menguntungkan shareholders dan bondholders ya. Kalau di shareholders itu ada dua. Arus kas bebas itu bisa lari ke dividen atau bisa lari ke buyback. Dua-duanya bisa menguntungkan shareholders dari sisi capital gain ataupun dari yield-nya, total yield. Karena kalau yield dari memegang saham itu adalah capital gain dan dividen, oke? Jadi seperti itu arus kas bebas. Dia itu arus kas yang sudah dikurangi pajak, kurangin belanja modal, dikurangin modal kerja, kurangin tadi pajak udah ya. Jadi itu benar-benar bebas buat investor ya. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya kita langsung pindah aja ke nomor 2 ini ya. Ini ada income statement forecast. Ada yang notasinya di sini ada A, sini ada yang F ya. A dan F. A itu maksudnya actual atau yang sudah terjadi, dan F itu adalah forecast. Nah, ini juga sama teman-teman. Kita bisa dapat data-data ini langsung dari Finance Yahoo ya. Sini kan ada sales ya, atau total revenue 70 triliun ya, karena ini dalam miliaran. Maka kita langsung dapatnya dari sini teman-teman, total revenue ya. Langsung masukin aja ya. Masukin semua, oke. Terus cara menghitung forecastnya. Oke, jadi cara menghitung forecast itu simple. Di sini saya udah ada di sini growth rate ya, atau tingkat pertumbuhan salesnya itu 5%, 4%, 7%. Ini semua adalah data historis. Tapi kalau kita bicara forecast, maka kita harus bisa memprediksi kemampuan analis ya, professional judgment-nya. Kira-kira untuk 2021 akan tumbuh berapa persen. Karena ini situasi lagi pandemi, namun Indofood juga punya proyek jumbo senilai puluhan triliun ya, kalau tidak salah 40 triliun lebih, dengan mengakuisisi PCL agar bisa jualan Indomie di
Arab ya, di Timur Tengah dan negara-negara sekitar, maka saya forecast growth salesnya di sekitar 2,8%, 2,7, berfluktuatif di kisaran 3% ya. Nah, itu sih simple aja metodenya karena ini untuk percontohan aja kan. Nah, setelah didapat growth rate untuk forecastnya, maka di sini bisa kita dapat angkanya. Caranya gimana? Tinggal 1,03 atau 1,028 dikali ini. Dan so on, dan so on, dan so on. Oke. Oke, lalu kita dapat net income. Karena ini A, actual ya, maka kita bisa dapat net income-nya langsung dari sini ya. Dari sini net income-nya. Kita tinggal copy. Yang jadi masalah gimana kita mencari net income dari forecast. Nah, caranya gampang teman-teman. Kita tinggal melihat saja data historis net income margin atau net profit margin dari Indofood. Ternyata dia berkisar di rata-rata 6,48%. Namun dengan kecenderungan naik setahun terakhir. Kenapa? Karena ada akuisisi itu dan dampaknya cukup signifikan, akuisisi PCL ya. Dampaknya cukup signifikan ke laba bersih, kinerja laba bersihnya Indofood. Jadi ada peningkatan hampir 8%. Maka saya expect untuk 2021 ya, laba bersih Indofood di sekitaran 8,2%. Jadi cara mendapat net income-nya adalah dengan mengalihkan net profit margin atau net income margin dengan total sales. Kita akan dapat langsung net income-nya. Oke. Total sales-nya juga yang harus udah forecast, jangan dikali yang ini, harus yang forecast. Forecast sama-sama forecast. Dapat langsung net income. Dan lakukan hal yang sama di tahun-tahun forecast berikutnya. Oke, lanjut lagi untuk FCFF. Nah, ini juga angka yang sudah kita hitung di sini ya teman-teman ya. 2017, 19, 19, 20. Kita langsung kopas saja, kopas tarik langsung ke sini. Di drag langsung sampai actual. Untuk forecastnya seperti apa teman-teman? Kita sekali lagi harus melihat yang namanya rasio atau perbandingan free cash flow dibandingkan dengan net income. Kita lihat historisnya. Ya, ternyata berfluktuatif teman-teman. Kadang untuk Indofood itu dia ada minus, free cash flow-nya minus, lalu ada minus juga 2 tahun terakhir. Namun untuk 2 tahun 2019 dan 2020 memang dia lebih besar free cash flow-nya daripada net income. Dan menurut kami lebih wise-nya lagi karena rata-rata di 68%, maka saya set di 99%, di sekitar 90%. Kenapa? Karena yang namanya operating cash flow kita tidak tahu ya. Karena itu tergantung dari belanja modal. Bisa besar operating cash flow kalau misalnya belanja modalnya kecil. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini 2 tahun terakhir ya belanja modal Indofood itu terkontraksi dari 7,4 triliun turun ke 4,6. Kenapa? Karena di situ dia butuh cash ya. Si perusahaan emiten butuh cash, maka sebagian belanja modalnya di stop dulu dia untuk mengakuisisi saham lain, yaitu PCL ya, kepemilikan lain. Maka saya expect dia 99% ya, 99% 102 ya, kita moderat aja. Ini juga professional judgment. Sekali lagi kalau misalnya ditanya angka 99 ini dari mana, itu adalah judgment kita. Kenapa? Karena di sini dari dia 9,2T free cash flow-nya, maka menurut kami agak lebih wise kalau di sekitar tahun ini di sekitar mungkin 7,1 dan 7,4. Karena ini juga tergantung angka belanja modal ya. Oke, lalu berikutnya interest expense atau beban bunga, itu juga bisa langsung didapat ya di sini. Ya, interest expense. Ini semua udah ada di Finance Yahoo, jadi ini emang cukup membantu. Lalu total debt juga tinggal sadur ya teman-teman. Total debt langsung kita ke balance sheet ya. Karena ini laba rugi, kalau kita melihat debt adanya di balance sheet ya. Langsung masuk sini. Kalau misalnya kalian bertanya apa sih beda debt dan liabilities. Jadi debt itu adalah bagian dari liabilities karena liabilities adalah kewajiban. Kalau debt itu adalah utang. Ya, seperti itu. Kewajiban itu bentuknya bukan hanya utang, tapi juga adalah kewajiban-kewajiban lain ya. Seperti itu. Sadur angkanya sudah dapat, lalu kita menghitung pre-tax cost of debt. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal membagi interest expense dibagi dengan total debt. Nah, terus untuk yang 2020 ini yang sebagai tahun saya untuk dasar saya untuk menghitung pre-tax cost of debt, kenapa saya tidak melakukan cara yang sama? Karena saya melihat di annual report itu dia debt-nya Indofood memang ada nge-state bunganya ya. Karena di sini porsi utang terbesarnya itu
di 9% bunganya, maka saya pakai 9%. Sebenarnya kalau mau lebih pas itu adalah di weighted ya. Kita weighted average. Jadi total debt berapa, lalu bobotnya berapa, kita kalikan dengan tingkat bunga. Cuman saya melihat kalau total utangnya Indofood yang besar, debtnya itu ada di 9%. Maka saya langsung simple aja, langsung saya ambil 9%. Seperti itu. Lalu income before tax juga bisa didapat dari Finance Yahoo ya. Ini langsung cari aja di sini income before tax. Lalu income tax expense juga sama, dapat dari Finance Yahoo, maka kita langsung didapat tax rate. Dapat dari mana? Itu tinggal membagi income tax expense dibagi dengan income before tax. Ya, didapat rata-ratanya di sekitar 29,57 sampai 33. Oke, lalu kita menghitung after tax cost of debt. Jadi cost of debt itu ya teman-teman, itu dapat privilege dikurangi pajak. Ya, dia dikurangi pajak dulu. Makanya yang tadinya 9% jadi cuma 6,3. Nah, itu adalah sumber biaya murah. Sumber pembiayaan murah itu adalah debt atau utang karena dia dikurangi pajak ya. Itu istilahnya apa? Saya lupa ya. Oke. Jadi selanjutnya kita sudah dapat di sini yang nomor 2, kita langsung menghitung aja cost of equity. Karena tadi kita udah menghitung cost of debt, kita sekarang menghitung cost of equity atau CAPM ya bahasanya teman-teman. Rumusnya apa? Risk free tambah beta buka kurung return market kurang risk free, atau di sini kalau misalnya nggak males mencari return market kurang risk free, kita bisa cari yang namanya market risk premium. Nah, teman-teman, di sini risk free yang kita pakai 6,31 dari mana? Ini adalah angka surat utang negara 10 tahun. Ya, surat utang negara tenor 10 tahun pemerintah ya. 6,31 itu adalah Juli terakhir. Lalu beta dapat dari mana? Itu bisa didapat dari Bloomberg atau dari Pevindo ya, webnya Pevindo. Lalu return market kurang risk free. Return market 15% ini adalah rata-rata return IHSG dari awal IHSG rilis sampai sekarang. CAGR-nya ya, kalau misalnya kita ini. CAGR-nya 15%. Lalu dikurang risk free 6,31, didapat KC ya atau cost of equity itu 14,13%. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah dapat cost of debt dan cost of equity. Kita langsung mencari WACC ya, WACC. Rumusnya itu ini ya, teman-teman ya. Rumusnya WACC itu ini, jadi bobot debt dikalikan dengan cost of debt tambah bobot equity dikalikan cost of equity. Pertama kita harus cari bobot dulu. Gimana caranya? Kita langsung cari balance sheet Indofood terakhir tahun 2020 ya, karena 2021 masih interim, saya pakai 2020. Total aset 163, langsung masuk sini ya, equity liabilities juga lihat. Lalu kita cari persen debt. Persen debt itu dibagi dengan total aset. Gitu. Jadi di sini didapat bahwa persen debt-nya itu sebesar 51,49% dan persen equity-nya 48,51. Oke, langsung aja masuk dikalikan ya. Di sini RE 14,13 ya. Oke, jadi langsung dikaliin aja bobotnya. Ini debt 51,49% dikali ini didapat, maka hasilnya segini ya, 10,12% langsung ya. Oke, jadi angka ini adalah masuk buat ke asumsi WACC ya. Tapi ini nanti, ini langsung kita masukin dulu aja di sini. Terus abis itu kita mencari yang namanya terminal value buat di sini ya, teman-teman. Buat masukin di sini. Kenapa? Karena di sini 2020, 2021 sini semua udah ada angkanya. Angkanya dari mana? Dari sini, FCFF ini ya. Oke. Ini udah ada. Sekarang kita mencari TV. Apa terminal value? Terminal value adalah nilai akhir atau nilai perusahaan di jangka panjang ketika pertumbuhannya sudah stagnan atau sudah flat. Saya bikin berapa? Menurut kami ya, Indofood itu flat di masa-masa mendatang itu tumbuhnya 1%. Jadi kalau kita ngomong masa mendatang itu jangka panjang sekali, mungkin 30-40 tahun. Mungkin Indofood sudah maturity ya, di situ udah sangat flat dia. Maka perpetual growth-nya di 1%. Saya asumsi 1% ya rata-ratanya.
Lalu cara menghitungnya gimana? Tinggal di FCFF tahun terakhir ya, FCFF 2025 dikali 1 tambah growth ya, 1 tambah 1% dibagi R-nya itu adalah WACC ya, WACC 10,12 dikurang G-nya adalah yang tadi perpetual growth 1%. Perpetual itu kan artinya perpetuity ya dengan jangka waktu yang tidak selamanya gitu. Jadi emang pertumbuhan Indofood perpetual itu 1% asumsi kita. Maka didapat TV-nya 103.911 langsung masuk ke sini ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita sudah selesai di nomor 2 ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja di finalnya yaitu di nomor 3 yaitu discounted FCFF. Data yang diperlukan sudah pasti FCFF ya. Tapi untuk 2019-2020 kita tidak perhitungkan karena kita hanya memperhitungkan arus kas free cash flow di masa mendatang saja yang akan didiskontokan, oke? Jadi di sini 7110 dapat dari mana? Dari sini itu langsung drag aja, oke? Drag ke kanan dapat. Lalu untuk tingkat diskonto ya WACC itu dapat dari sini 10,12%. Nah, maka 1 tambah 10,12%, terus pangkat 1 karena ini tahun pertama untuk di forecast. Lalu 1 tambah 10,12% pangkat 2 dan so on, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Ini juga pangkat 5 ya teman-teman, karena saya asumsikan dalam 5 tahun pertumbuhannya akan flat. Nah ini sebenarnya agak mustahil ya, karena Indofood ini perusahaan yang lagi growing gitu kan. Apalagi dia baru ambil PCL, jadi masa depannya sangat panjang. Cuman karena keterbatasan penelitian ya, keterbatasan penulis untuk membuat forecast berpuluh-puluh tahun, maka kita ambil 5 tahun terakhir saja, 5 tahun mendatang. Oke, jadi di sini ada langsung present value. Dapatnya dari mana? Tinggal dibagi aja. 7.100 ini kita diskontokan ya. Kita bagi dengan ini. Tingkat diskontonya. Jangan lupa harus ditambah dulu. Jangan langsung dibagi ini. Ntar hasilnya jadi ngaco. Ditambah 1 dulu baru dibagi. Dan lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, setelah itu sudah selesai teman-teman proses diskontonya. Sekarang langkah kita apa? Langkah kita adalah menjumlahkan ini. Hasil diskontonya. Jadi ini kan arus kas masa mendatang ya. 2021 kan belum kejadian, belum selesai. Ini juga belum selesai, ini juga belum selesai. Maka logik berpikirnya kita menarik arus kas di masa mendatang, kita bawa ke 2021 sekarang. Ya, ini kan belum selesai ya, masih sisa 2 triwulan lagi. Tarik arus kas di masa mendatang kita bawa ke sekarang. Dapatnya berapa? 94.437 atau ini market value-nya. Oke. 94 triliun. Ya, langsung dibagi dengan jumlah saham beredar ya. Dapat ternyata nilai intrinsiknya sebesar 10.755, teman-teman. Ternyata dengan nilai market cap 94 triliun, nilai Indofood itu ditaksir di sekitar 10.750 nilai intrinsiknya. Dan harga saham ini 26 Agustus ya. 27 Agustus dia di 6.325. Ini di jam 8 pagi, market belum buka, maka menawarkan potensi upside 70%. Jadi seperti itu. Jadi rekomendasi adalah ini masih murah ya, karena nilai intrinsik 10.700 ditawarin di pasar 6.300, artinya murah atau salah harga. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja cara menilai nilai intrinsik dengan metode discounted cash flow. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang request mau dibahas sahamnya, boleh, monggo tulis aja di kolom komentar ya, dan bisa juga like dan subscribe untuk mengetahui video-video terbaru Ponsel Capital. Oke, pokoknya kita belajar di sini bareng-bareng. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa komen, like, subscribe. Thank you.